Terima kasih masih bersama Pak Cahyokumolo. Pak Cahyo, ini pelajaran bagi kita ke depan bagaimana ditata agar tidak banyak komite yang dibentuk, lalu kemudian kita sadari bahwa komite ini disfungsi, Pak. Ya mungkin saya ikut bersalah ya pada posisi politik saya sebagai anggota DPR. Ini kan produk reformasi. Era reformasi itu kan mulai dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 45, tambahan-tambahan termasuk munculnya banyaknya undang-undang. Nah, setiap undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR pasti ada satu pasal perlu dibentuk lembaga, perlu dibentuk komisi, atau diserahkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti dalam konteks pembentukan ini. Nah, itulah makanya muncul sekarang masih sisa 96. Nah, 96 itu kan nggak mungkin semua, karena ada yang bagus. Contoh kecil yang bagus apa? Ya KPK. KPK kan bagus, kan nggak mungkin itu dibubarkan. Masa KPK masuk, ada OJK misalnya, ada Ombudsman, ada Komisi Yudisial, itu kan bagus-bagus itu. Nah, tapi ternyata masih ada banyak, baik itu produk undang-undang yang termasuk PP. Nah, yang undang-undang juga kami lampirkan. Ini tolong dibahas. Berapa banyak yang Bapak lampirkan undang-undang? Undang-undang saya kira tidak begitu banyak, mungkin ada di atas 15-an ya. Tapi dipertimbangkan dengan detail. Memang urgensinya penting nggak? Oke, kalau Kompolnas mungkin dianggap penting. Tapi ada komisi kejaksaan. Jadi ada komisi kejaksaan, mengawasi kejaksaan, ada Kompolnas mengawasi kepolisian, ada KPK, juga penegakan hukum juga. Nah, contoh kecil, tapi clear. Kemudian yang gede-gede bagus, tapi masih banyak yang nanti bisa Mas baca lah tadi. Loh, negara kita ternyata sampai Pak Presiden keras dalam pengarahan ke kami, yang melihat format sistem pemerintahan dengan berbagai aksesorisnya tuh loh, kok ternyata ini gemuk sekali. Gemuk sekali. Bukan anggaran, saya kira tidak menjadi itu kan konsekuensi saja. Atau ada pandangan yang berbeda, tidak harus dibubarkan, tetapi diberdayakan, Pak. Contoh mungkin Kompolnas ya. Kompolnas juga ada yang mengatakan bahwa ini penting mengawasi kinerja kepolisian, apalagi sekarang lagi ramai kasus Joko Chandra nih. Ada yang mengatakan bahwa Kompolnas ini gagal nih. Betul. Dalam pandangan Pak Cahyo, apakah ini dibubarkan atau diberdayakan? Saya tidak bisa pada posisi ini bagaimana ya. Saya kira masing-masing itu nanti akan punya masukan. Kalau Kompolnas ya masukannya dari kepolisian. Kalau kejaksaan, kalau komisi kejaksaannya dari Jaksa Agung, gimana? Itu aja saya kira. Kalau pengawasan kan sudah ada DPR, itu mengawasi. Masyarakat dengan berbagai ormas mengawasi. Media juga mengawasi. Nah, tapi kan ada yang memang ini penting, perlu. Nah, kami nggak bisa yang undang-undang ini langsung kalau istilah Jawanya digebiah-huyah. Oh ini nggak bisa. Jadi ada tahapannya, Bapak perlu membuat mappingnya dulu ya. Dan Pak Jokowi juga dalam rangka reformasi birokrasi juga beliau bertahap. Tapi pasti, dari kemarin beliau mengatakan terbuka 18, itu otomatis peringatan buat saya harus cepat menyelesaikan itu. Itu aja sih kira. Nah 18 ketika nanti dibubarkan, itu pegawainya mau ditaruh di mana, Pak? Ya sama yang dulu 24 pernah dibubarkan. Bisa dikembalikan ke kementerian, kan banyak yang pinjam. Atau mungkin ada yang tenaga honorer diberi pesangon atau bagaimana. Saya kira kita akan meniru pola Kemenpan RB yang sudah tahun kemarin dengan Pak Safrudin, Pak Abnur, nggak ada masalah itu. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di special interview. Itu semua wajib di rapid test atau gimana ASN? Wajib. Kalau di sini selesai semua. Itu ada 4,2 juta ASN semua bisa rapid test, Pak? Nah, yang 70% kan di daerah. Itu yang belum semua. Apalagi kalau nanti ada vaksin, muncul ya yang divaksin juga harus 260 juta penduduk.